Seorang pria menggendong putrinya yang sedang membayar biaya rumah sakit. Setelah menerima uang, orang rumah sakit berkata, "Istrimu sudah meninggal semalam, silakan pergi klaim tubuhnya." Tapi dia tinggal di rumah sakit kemarin malam. Mengapa pihak rumah sakit tidak memberitahu keluarga? Biarkan dia dan putrinya melihat istrinya untuk yang terakhir kali. Orang rumah sakit dengan sikap yang dingin berkata, "Jika Anda tahu bahwa istri meninggal, apakah Anda masih akan dengan jujur dan tanggung jawab membayar uang hari ini?" Ini adalah rumah sakit yang berhati buruk. Demi mendapatkan uang, pasien sering diminta melakukan pemeriksaan tambahan. Bahkan mengatakan bahwa orang yang meninggal masih hidup. Hari ini seorang pria yang telah meninggal dikirim ke rumah sakit. Dokter mengatakan pasien masih selamat setelah pemeriksaan. Biarkan anggota keluarga membeli banyak obat yang mahal. Dia juga mengatakan bahwa dia harus segera membayar biaya operasi, menghabiskan banyak uang. Tetapi dokter dan perawat hanya bercanda di dalam bangsal, tidak melakukan tindakan penyelamatan. Dokter dan perawat bergiliran keluar masuk bangsal. Mereka berpura-pura sibuk di depan anggota keluarganya. Tapi semuanya hanya untuk dilihat keluarganya. 6 jam kemudian, dokter berkata dengan menyesal, pasien terlambat dikirim dan tidak bisa diselamatkan. Tetapi seorang anggota keluarga menggunakan evaluasi kematian. Buktikan bahwa pasien sudah sehat sebelum datang ke rumah sakit. Jika rumah sakit tidak membayar biaya penyegelan, bukti ini cukup untuk menghancurkan rumah sakit. Pria ini sebenarnya bukan anggota keluarga almarhum. Dia hanya membantu keluarga mendapatkan kompensasi. Rumah sakit dengan patuh mengeluarkan uang untuk melindungi reputasinya. Dan setelah pria itu memberikan uang tersebut kepada keluarga almarhum, terbongkarlah rahasia rumah sakit. Para pasien sangat marah dengan berita itu dan mengepung direktur rumah sakit. Pistol direktur secara tidak sengaja membunuh dirinya sendiri. Insiden itu membuat marah ayah direktur, si gemuk tua. Dia ingin membalaskan dendam putranya. Panggil pihak monitor di rumah sakit. Setelah melihat wajah pria tersebut, ekspresi yang luar biasa di wajah si gemuk tua itu. Karena dia mengenal pria ini. Pernah menembaknya 5 tahun yang lalu. Siapakah pria tersebut? Nama aslinya Adi. Adalah seorang guru universitas biasa. Tidak mudah baginya dan pacarnya mencari uang untuk membeli rumah baru dan menikah. Ternyata bertemu dengan seorang agen real estate yang tidak bermoral. Membeli rumah proyek ampas tahu. Tidak lama setelah tinggal, rumah itu pun runtuh. Istri Adi yang sedang hamil pun meninggal. Dia tidak menerima kompensasi dan hanya ingin menuntut pemilik real estate. Dan pemilik real estate adalah si gemuk tua itu. Si gemuk tua itu telah menyembunyikan para pejabat. Jadi tidak ada yang mau maju untuk menangani perselisihan kecelakaan ini. Dalam kasus tersebut, Adi memutuskan menggunakan kekerasan untuk mengontrol kekerasan. Dia menendang si gemuk tua, kalahkan semua orang yang hadir. Ketika si gemuk tua itu didorong ke jalan buntu, dia mengalah dan membiarkannya pergi. Ternyata dia diserang oleh si gemuk tua dari belakang. Si gemuk tua membiarkan bawahannya meninggalkan Adi yang sekarat di pinggir jalan. Tanpa diduga, kebetulan ada sekelompok mahasiswa kedokteran menyelamatkan Adi. Semangat Adi dibenci pejabat yang korupsi. Dia mengganti namanya menjadi Gabar, dan secara pribadi mencari orang yang berpikiran sama. Menyiapkan organisasi rahasia, secara khusus menghukum korupsi. Setiap sebelum bertindak, Gabar selalu mengirimkan disk ke polisi, menyatakan dengan berani pejabat mana yang akan ditangani. Pihak polisi awalnya tidak percaya, tapi tak lama kemudian, seorang pemungut pajak terbunuh dan digantung di alun-alun. Para pejabat yang melakukan perilaku sosial merasa takut. Mereka khawatir akan menjadi sasaran berikutnya. Masuk penjara tanpa ragu-ragu mengungkap kejahatannya. Sejujurnya Pak, saya yang paling korup. Saya membutuhkan perlindungan polisi. Lihat, ini adalah daftar korupsi saya. Hei, saya telah menerima suap selama setengah abad. Hampir 50 juta. Karena yang diculik Gabar semuanya adalah pejabat korupsi. Jadi, orang-orang mendukungnya. Pejabat korupsi tidak berani menerima uang lagi, sehingga mempengaruhi bisnis real estate si gemuk tua. Dengar-dengar Gabar menculik 10 pejabat korupsi. Si gemuk tua itu menculik 10 pejabat bersih, dan menendang pejabat yang paling bersih ke lantai paling bawah sampai mati. Si gemuk tua itu berhasil menarik perhatian Gabar. Ditulis di daftar kematian oleh Gabar. Pada saat yang sama, petugas polisi David sedang menyelidiki identitas Gabar. Dia awalnya adalah seorang polisi yang berbakat. Namun dia menjadi sopir di kantor polisi karena tidak punya uang untuk menyuap. Dia diam-diam menyelidiki identitas Gabar, dan ingin mendapatkan kesempatan untuk digunakan kembali. Gabar mengetahui semua informasi tentang pejabat korupsi. Pasti ada orang dalam yang mengkhianati berita. Jadi David menggunakan hubungan itu untuk menyelidiki perguruan tinggi dan universitas para pejabat yang korup. Ternyata mereka semua berasal dari perguruan tinggi sarjana yang sama.
Dan Gabar pasti juga lulus dari universitas ini. David memberitahu petugas polisi hasil penyelidikannya. Kemudian mereka datang ke sekolah untuk mencari seseorang. Tetapi semua siswa mengepung gerbang sekolah untuk mencegah polisi masuk. Agar tidak melukai siswa yang tidak berprestasi, polisi menangkap keluarga pejabat yang tidak korup tersebut, untuk memaksa mereka memberitahukan identitas Gabar. Tapi semua orang lebih suka menderita daripada memberitahu siapa Gabar itu. Sesuai dengan hukum negara, Gabar adalah seorang penjahat, tetapi orang-orang ingin melindunginya. Terlihat bahwa negara ini telah membusuk, hanya membutuhkan seseorang di luar hukum untuk menegakkan keadilan. Di saat yang sama, si gemuk tua itu mengadakan pesta hajatan. Banyak orang yang memakai topeng wajah si gemuk tua untuk berpartisipasi, dan Gabar bersembunyi di tengah keramaian. Karena semua orang memakai topeng yang sama, Gabar bisa dengan mudah menculik si gemuk tua. Kali ini dia tidak merasa lembut. Akhirnya si gemuk tua dibunuh untuk membalaskan dendam istrinya. Dan dia juga tahu dia penjahat. Setelah menghukum semua orang yang harus dihukum, Gabar mendatangi kantor polisi untuk menyerah. Tetapi banyak murid yang mengajukan petisi kepada presiden untuk membebaskan Gabar. Banyak orang mengelilingi mobil Gabar. Polisi hanya membiarkan Gabar pergi untuk membujuk mereka. Kata Gabar kepada para murid, apa yang dia lakukan benar tetapi metodenya salah. Jadi dia harus menerima hukuman. Tapi selama ada keadilan di dunia ini. Satu Gabar telah jatuh, masih ada Gabar lainnya. Akhirnya Gabar dijatuhi hukuman mati. Dan negara ini mengantarkan keadilan. Film ini adalah film India, Keadilan Datang. Menceritakan kisah tentang pahlawan rakyat yang menghukum para pejabat, penjahat dengan banyak nyawa. Tapi banyak warga yang mengajukan petisi. Apakah dia sebenarnya orang baik atau orang jahat? Film tersebut menampilkan banyak sekali permasalahan dalam masyarakat India. Seorang dokter hanya ingin menghasilkan uang. Seorang agen real estate yang mengerjakan proyek ampas tahu. Memeras warga miskin demi mendapatkan uang. Kebencian inilah yang menyentuh mata pencaharian para warga. Pahlawan keadilan Gabar telah lahir. Keseluruhan film adalah ide pemberontakan yang berani. Harus mengagumi bahwa film India terlalu berani untuk dibuat. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa besok.